Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh menari itu kalau buat saya itu selain mengekspresikan jiwa ke dalam gerak juga sebagai sebuah ibadah. Karena kalau menari kita harus tulus dari dalam hati, harus jujur, harus ikhlas dan kontemplasi diri. Kalau misalnya kita menari, seperti ada sebuah atmosfer yang melingkupi kita, supaya kita bergerak saja menurut hati. Nggak dipikir lagi, udah langsung bergerak saja. Halo? Oh, Mas Ramon? Udah sampai? Oh iya. Iya. Nah, saya lagi di Ria Maca. Boleh nanti langsung aja ke sini. Nanti ada yang mengarahkan ke bawah. Aduh, kalau dibilang alam bukan hanya penting tapi bagian dari diri saya, bagian dari jiwa saya. Saya nggak bisa terpisah dari alam karena memang saya besarnya di alam, di hutan, di sungai. Halo Pak, ada Kak Eva? Kak Eva tadi ke sana Kak. Oh di sana dekat air terjun. Kita bisa ke sana. Spiritual dulu ya. Oh silakan. Siap. Biar keras badan ya, habis digigit bisa ngomong. Dah. Siap, terima kasih. Nah, itu. Kita bisa ke sana? Halo Mbak Eva. Oh iya. Apa kabar Mbak Eva? Baik-baik. Aduh, akhirnya ketemu juga. Iya. Mbak Eva ini kegiatan sedang apa? Sedang latihan aja. Sedang berlatih nari. Iya. Mbak Eva, kan kita tahu bahwa kawan-kawan penari itu sering mengutarakan bahwa menari itu selalu lebih enak dekat di alam. Mulai dari gerakannya, rasa dan tarikan nafasnya juga lebih menyatu lah. Kalau dari perspektifnya Mbak Eva seperti apa? Karena kebetulan juga saya ini suku Dayak. Orang Dayak itu dekat kehidupannya dengan alam. Jadi memang ya senangnya ya menari bersama alam. Bentuk bahasa tubuh juga ya menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan alam. Ketika di hari ini gitu ya, dengan segala prestasinya, Mbak Eva terus tidak pernah berhenti berlatih ya? Latihan rutin, tapi ya latihan di rumah sama anak-anak sanggar. Kemudian melatih juga, melatih di daerah-daerah pedalaman.
sama. Oh, jadi juga melatih di Sanggar berarti. Yang dilatih adalah tarian Dayak. Tarian Dayak, tarian Nusantara. Sanggar yang dimaksud Eva berada di daerah perbatasan Entikong, Kalimantan Barat. Namanya komunitas Binuan Tampun Jua yang melibatkan anak-anak untuk terus melestarikan tari Dayak. Beruntung, tim bakti untuk negeri ekspedisi Kalimantan Barat mendapat kesempatan langsung untuk mengunjungi sanggar tari yang dilatih Eva. Ini tempatnya sanggarnya Mbak Eva. Bang, oke tetap latihan ya. Pelan. Halo Bang Ramon, apa kabar? Sekarang saya datang sama rekan saya, Yasmin. Inilah keadaan di tempat ini, di mana untuk pelestarian seni budaya di daerah perbatasan. Mbak Eva, saya penasaran satu hal nih. Kan ini di Balai Karanggan merupakan daerah perbatasan ya Mbak ya. Ini jauh gitu kemana-mana. Apa sih yang alasan Mbak Eva mau ngajar anak-anak ini menari Mbak? Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau mungkin yang lain senangnya pentas sana, pentas ke sini gitu ya. Tapi yang mau membina sampai ke daerah pedalaman-pedalaman, ya harus ada yang mau. Karena kalau semuanya mau show up ke panggung, kasihan yang punya akses jauh, tapi mereka juga pengen berkesenian, pengen melestarikan budaya. Jadi tidak ada yang mendampingi. Dengan proses waktu itu, adik-adik di sini pernah mengikuti perlombaan atau mungkin prestasi apa saja yang udah pernah didapat, Mbak? Mereka nih sempat ikut lomba, kemudian paling sering mentas sih, mentas. Kita di sekolah perbatasan mentasnya sampai ke Malaysia. Banyak cara dilakukan Eva untuk dapat melestarikan tariannya ke anak-anak. Salah satunya melalui akses internet yang mulai berkembang pesat. Peran internet itu membantu sekali ya. Pertama, kalau buat saya sendiri kan saya bisa lihat dunia luar seperti apa sih trennya sedang berkembang, apa kemudian teknik-teknik ketubuhan yang baru, bagaimana umpamanya cara, kalau sekarang tuh banyak sekali di internet cara untuk menanggulangi misalnya ada cedera pada otot dan segala macam, itu sangat membantu. Tapi ada juga gunanya buat anak-anak didik saya. Jadi anak-anak didik ini bisa melihat orang lain, oh ya seperti ini, tapi dengan tidak mencontoh. Karena itu yang memang saya takutkan, makanya itu saya dedikasikan diri saya supaya anak-anak ini yang sering lihat internet, sering lihat tarian, ketika dia mau menari, jangan sampai dia meniru tarian yang sudah ada, tapi dia gunakan kebiasaan ketubuhannya untuk menari. Jadi internet dan ini bisa menjadi seperti stimulan buat mereka. Dipersembahkan oleh Kabupaten Sanggau saat ini sudah terjangkau jaringan internet itu sekitar 67%. Masih ada 33% yang masih belum terjangkau internet. Dibandingkan dulu, memang saat ini jauh berkembang berkaitan dengan jaringan internet itu dan pemanfaatannya oleh masyarakat Sanggau. Kami melihat Bakti punya konsistensi dan strategi bersama untuk membuka isolasi jaringan internet, jaringan komunikasi di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya Bakti di Kabupaten Sanggau ini, dengan bantuan Menara Mini dari Bakti itu, sangat-sangat membantu kita dalam rangka membuka isolasi komunikasi di Kabupaten Sanggau. Jaringan internet di Kabupaten Sanggau memang sudah mengalami perkembangan signifikan. Perannya sangatlah besar
dalam mempromosikan seni dan budaya di Kalimantan. Salah satunya tarian Amot yang justru belum dikenal luas di masyarakat dan hidup dalam mitologi Dayak. Tarian Amot berasal dari desa Temiang Taba, Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Perjalanan menuju desa Temiang Taba kami tempuh selama kurang lebih 3 jam. Tempatnya nih, ini nanti kita menuju ke situ, ada balai desa, di situ teman-teman udah pada kumpul. Oke. Beginilah keadaannya, suasana desa Temiang Taba, Dusun Sambi. Kita disambut dulu sama penduduk kampung. Tandanya mereka menyambut kita dengan niat baik. Jadi kita juga nanti dengan niat baik juga untuk melakukan kegiatan di sini. Nama penyambutannya apa? Ini kita seperti di Pomang. Di Pomang itu diberi doa, diberi wejangan agar kegiatannya jalan lancar, kemudian penuh dengan berkat lah, seperti itu. Oke. Ritual itu dasar kita untuk memulai kegiatan, Pak. Nah, karena ini memang kita angkat dari tradisi budaya kita, dari nenek moyang kita dulu. Kalau tidak ada ritual, kita tidak berani mengangkatkan hal ini karena ini berkaitan dengan dunia di luar pada kita. Artinya dengan makhluk-makhluk halus, Pak. Iya. Ritual seperti apa? Itu tadi ada potong ayam, ada purut, ada agak tumpik, kata kami bilang itu buis, namanya itu ritualnya itu. Itu ritualnya selja itulah untuk memburunya itu agar supaya dia tidak diam ke tanah kita lagi, diusirkan ke Gunung Roban sana. Tetap fokus apa yang menjadi tradisi dan budaya kita, tetap kita berjalan, dan begitu juga dengan dunia modern tetap kita jalan juga, Pak. Jadi berbarengan. Nah, di mana hal itu bisa kita disamakan, kita samakan. Dan juga ada hal juga yang bisa disamakan, kita nggak bisa disamakan, Pak. Dia natural ya. Nah. Apa aslinya Amot? Amot itu antu samper namanya. Dipersembahkan oleh topeng Amot ini pada prinsipnya kalau dia berfisik, untuk fisik memang menyeramkan, Pak, karena dia menggambarkan inilah orang-orang pada zaman dahulu yang selalu mengganggu kegiatan masyarakat pada kehidupannya. Nah, tapi ketika kita mendekati fisik yang tersebut, mereka malah menyenangkan, Pak. Nah, apalagi dengan kondisi kita seperti ini, jadi sudah mentradisi. Nah, sudah mentradisi bahwa Amot ini adalah kita anggap sebagai manusia biasa, tapi ada kesan ke dalamnya bahwa mereka ini adalah sifatnya hantu yang dulunya menyeramkan. Apa harus memburu hantu? Karena maklum maksudnya zaman dulu banyak ladang yang termasuknya ya hampa begitu, dimakan mereka, buah-buah pada berbunga gugur semuanya. Maka diumpan dengan cara-cara berhantu ini, nopeng. Setiap 3 tahun sekali. Bulan 3. Kenapa?
karena waktu itu dulu zaman orang tua memang 3 tahun sekali itu harus diburu hantu itu. Dia banyak pengaruh di lingkungan gitu. Untuk menyampaikan ini kepada masyarakat, bahwa masyarakat bisa menanggapi ini. Awalnya mereka kaget dan takut karena bentuk fisiknya menyeramkan, tetapi ketika kita bersama-sama pelan-pelan kita memberi penjelasan kepada mereka, pada intinya mereka asik dan mereka juga melakukan pendekatan, bahkan mereka penasaran, sehingga kenapa bentuknya seperti ini. Jadi misalnya umpamanya kalau menari kita belajar tari orang lain yang bukan kebiasaan tubuh kita. Jadi kan saya punya kebiasaan tubuh sebagai seorang penari Dayak, ketika dipindahkan, ditransform ke tari yang lain akan ada penyesuaian tubuh untuk melakukan itu. Tubuh dan rasa. Mbak Eva, saya penasaran nih terkait gerakan dari tari topeng amot ini sendiri. Apakah ada ketentuannya atau seperti apa sih, Mbak? Dia seperti mengalir saja, mengikuti irama dari alam. Karena ketika musik itu sudah berbunyi, karena musik juga merupakan ritual. Ketika musik berbunyi, otomatis badan juga ikut bergerak, yang mengikuti irama musik. Jadi tidak ada ketentuan harus bergerak seperti apa. Ikuti saja, mengalir saja. Mbak Eva, kan tadi Mbak Eva ikut juga ya dengan tari amot menari gitu. Ya. Saat menari, apa sih yang Mbak rasakan? Rasakannya ini seperti menyatu aja dengan alam. Menyatu, kemudian ada kayak sebuah atmosfer yang menutupi kami, yang memang sebuah ada energi yang membuat kami terus bergerak mengikuti apa yang dikehendaki alam. Seperti itu. Sama, saya juga merasakan itu. Tapi kenapa nggak ikutan coba nari? Coba. Tadi kan coba nari. Iya, udah lolos. Lirik-lirik amot tadi, lirik saya. Dan juga kita akan berusaha untuk mempromosikan ini tarian topeng amot ini melalui sosial media, kemudian YouTube dan segala macam seperti itu. Semua kanal digital lah ya. Kanal digital akan kita promosikan. Demi memang pelestarian dari topeng amot ini sendiri dan juga promosi pariwisatanya. Nah, Mas Ramo dan juga pemirsa, sekarang kita tahu nih, sudah lihat gimana prosesi penutupan dari tari topeng amot di dusun ini. Gimana nih kesannya Mas Ramon setelah melihat tadi? Seru ya, maksudnya ini pengalaman baru juga sama kawan-kawan penari amot, ya kan? Tos dulu dong. Gitu. Nah ya, jadi kita tahu kalau misalnya tari topeng amot ini dilakukan untuk mengusir roh jahat yang hendak mengambil padi warga di dusun ini, betul kan? Betul sekali, dan tentunya selain untuk mengusir energi buruk yang ada di desa ini, acara seperti ini, kegiatan tarian adat dan juga ritual adat ini kan pastinya untuk meneruskan dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat ini. Tepat sekali Mas Ramon. Ya. Nah pemirsa, sekian Bakti untuk Negeri Ekspedisi Kalimantan dari Kabupaten Sanggau. Mas Ramon, terima kasih banyak sudah mengajak saya ke sini. Terima kasih juga Yasmin, kamu dan tim dari Bakti untuk Negeri wilayah Kalimantan. Selamat melanjutkan perjalanan dan stay safe. Terima kasih. Yes, oke. Yuk kita langsung pergi yuk, kita pulang. Terima kasih semuanya. Adek suka nari? Suka. Mau nampil-nampil lagi kah? Tahu. Udah besar, adek masih mau nari? Mau? Biar apa? Biar nampil di panggung-panggung gitu, biar masuk TV. Sana senang saja. Senang, terus memang karena suka. Terus karena memang kalau misalnya saya menari
Terus melatih tari, saya senang melihat anak-anak, oh pintar menari, dan seperti itu. Ini. Nah, ini di Istana Negara. Tahun Taman Mini. Nonton Taman Mini diundang nari ke Jakarta. Ada Tante Angel, Tante Ina. Kalau saya sekarang mendedikasikan diri saya untuk bagaimana anak-anak itu bukan hanya bisa saja bergerak, tapi mereka juga paham kalau mereka bergerak itu karena apa, seperti itu. Dipersembahkan oleh Metro TV, knowledge to elevate.